Hai Shiba Holders, video kali ini akan sedikit berbeda ya, karena aku di sini akan lebih membahas tentang mengapa pasar kripto sangat fluktuatif atau volatilitasnya begitu tinggi seperti yang pernah terjadi pada Shiba Inu beberapa waktu yang lalu, di mana kenaikan harga Shiba Inu mencapai 10.000% saat menyentuh all time high. Gila, 10.000%. Memang ini bukan koin sembarangan sih. Video ini juga akan menjadi video edukasi untuk para trader maupun investor di channel ini biar teman-teman holders bisa lebih paham tentang dunia cryptocurrency dan agar saya juga tidak dikatakan membuat channel ini hanya untuk menguntungkan diri saya sendiri. Tidak ya teman-teman, saya di sini juga masih belajar dan mengajak teman-teman holders untuk saling berdiskusi di kolom komentar terkait Shiba maupun kripto, dan memberikan sedikit ilmu yang saya miliki untuk berbagi dengan teman-teman holders di sini. So, langsung saja, apa sih yang mempengaruhi harga kripto? Apakah Elon Musk berpengaruh itu bisa mempermainkan harga kripto? Ya, walaupun cuitannya sekarang tidak terlalu ngefek ya, seperti dulu. Ataukah siapa elit global di balik pengontrol harga ini? Tonton terus video ini dan selamat datang di channel Shiba Squad ID. Sebelum bahas lebih jauh, perlu diketahui ya teman-teman bahwa teknologi di balik cryptocurrency ini, yakni teknologi blockchain, memainkan peran yang sangat besar ya teman-teman, bahwa mata uang yang terdesentralisasi ini memang tahan terhadap intervensi pemerintah, sehingga mungkin intervensi mereka ini tidak dapat mempengaruhi aset kripto. Jadi, kalau bukan instansi pemerintah, siapa dong? Mari kita bahas. Pertama, pengaruh keamanan jaringan cryptocurrency. Kenapa? Bagian penting dari teknologi aset kripto adalah keamanannya. Apakah terdapat bug di dalam penggodaan koin tersebut? Misalnya smart contract berbasis Ethereum untuk dana investasi digital atau DAO pernah atau sempat memiliki bug di dalam yang akhirnya dieksploitasi oleh peretas. Hingga akhirnya setelah masalah diselesaikan, Ethereum dibagi menjadi dua versi. Ether yang memiliki kode baru dan Ether klasik yang menggunakan kode asli. Peristiwa semacam ini disebut fork dan dapat berdampak besar pada harga. Kedua, adopsi massal, teori supply and demand. Jika suatu kripto mendapat kepercayaan dan memperoleh adopsi massal, nilainya akan meroket. Hal ini karena jumlah total sebagian besar kripto terbatas ya teman-teman, seperti misalnya Bitcoin hanya tersedia 21 juta koin saja, atau mungkin seperti Binance ya teman-teman, yang memiliki waktu awal-awal dirilis itu memiliki 200 juta ya. Sekarang hanya setelah di burn hanya tinggal 160 juta koin saja ya teman-teman. Dan peningkatan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Misalnya, jumlah tempat yang menerima kripto sebagai alat pembayaran. Jika kripto memiliki kasus penggunaan dalam kehidupan sehari-hari seperti mata uang fiat seperti sekarang ini yang biasa kita pergunakan sebagai alat transaksi, maka akan berada dalam posisi yang sangat baik untuk memerankan peran penting di kehidupan sehari-hari masyarakat di masa depan. Jika kita lihat dari kacamata teori supply and demand, apabila permintaan lebih tinggi dari ketersediaan atau supply, maka yang akan terjadi adalah harga tersebut akan semakin mahal atau nilainya akan semakin mahal. Begitupun sebaliknya jika permintaan di pasar atau demand-nya itu tidak banyak dan ketersediaan supply di pasar itu sangat melimpah, ya akan terjadi penurunan harga. Ketiga adalah regulasi pemerintah. Ini sekaligus menjawab kenapa Cina berkali-kali membuat harga Bitcoin jatuh. Memang pemerintah tidak bisa mengintervensi terhadap harga kripto. Ingat ya, mengintervensi terhadap harga kripto. Namun peluang intervensi melalui regulasi oleh pemerintah sangatlah besar. Lebih buruknya lagi, jika regulasi ini dapat menyebabkan cryptocurrency menjadi lebih terpusat. Karena memang cryptocurrency desentralisasi ya teman-teman. Hal ini akan berdampak besar pada harga kripto. Contohnya adalah rencana pengenaan pajak kripto di beberapa negara. Atau contohnya lagi melarang perdagangan aset kripto di beberapa negara. Atau mungkin juga
pembatasan aktivitas penambangan kripto di beberapa negara yang belakangan berita terkait semua ini sering kita dengar ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengikuti kripto mulai beberapa bulan kebelakangan pasti tahulah negara mana yang menjadi atau memiliki regulasi terhadap kripto ini memang bermacam-macam ya teman-teman. Dan yang keempat yang sangat penting yaitu yang disebut dalam bahasa ekonomi teori ekonomi naratif. Sesuai dengan namanya, narasi dalam ekonomi menunjukkan bagaimana cerita yang berkembang dalam keseharian kita atau masyarakat yang mampu mempengaruhi kondisi perekonomian. Ekonomi narasi atau narrative economic adalah narasi secara viral yang mampu mempengaruhi perilaku ekonomi di dalamnya. Bagaimana narasi yang berkembang mempengaruhi kondisi market, kebijakan regulasi pemerintah, dan perilaku aktor-aktor di dalam market tersebut. Ini juga menjawab mengapa beberapa waktu yang lalu cuitan Elon Musk sangat berpengaruh dalam mempengaruhi harga kripto. Tak lain tak bukan ia sedang menerapkan teori ini. Tidak hanya Elon Musk, Cina belakangan ini juga diduga sedang menggunakan teori ini untuk membuat harga kripto terjun bebas dan susah naik. Karena agar para investor kripto merasa FUD atau fear, uncertainty, and doubt. Itu dia beberapa faktor dan alasan bagaimana harga kripto bisa sangat fluktuatif mengingat transaksi perdagangan kripto adalah 24 jam dalam seminggu. Artinya tidak pernah berhenti ya perdagangan ini, di mana saham saja hanya diperdagangkan di jam dan hari kerja saja. Jika teman-teman holders ada pendapat lain dan pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kita saling berdiskusi di sini. Itu saja video kali ini. Buat yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan update dan informasi terbaru terkait Shiba maupun dunia kripto. Terima kasih dan salam to the moon.